warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada manhajnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada satu ayat di dalam Al-Quran yang sering dibaca oleh umat Islam di Indonesia setiap malam Jumat, yang isinya sangat luar biasa, yang berupa peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia agar manusia tidak menjadi penyembah setan, yaitu surat Yasin ayat 60. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Surat Yasin ayat 60, yang artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai bani Adam, supaya kamu tidak menyembah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, banyak orang yang membaca ayat ini namun banyak yang tidak mengetahui artinya. Padahal ayat ini mengandung peringatan dari Allah yang sangat besar dan penting dalam kehidupan kita, yaitu supaya kita tidak menjadi penyembah setan. Karena setan itu sebenarnya musuh yang nyata bagi kita, walaupun tidak terlihat, yang dapat menyesatkan kita dan membuat kita masuk ke dalam neraka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kemudian kelanjutan dari ayat 60 surat Yasin, yaitu ayat ke-61 surat Yasin, merupakan ayat yang begitu luar biasa juga, yang merupakan jawaban dari surat Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam sholat mengenai siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dalam surat Yasin ayat ke-61, wa ani buduni haza siratun mustaqim, yang artinya, hendaklah kamu menyembahku, inilah siratal mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi permohonan kita di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, dijawab oleh Allah dalam surat Yasin ayat ke-61, hendaklah kalian menyembahku, inilah jalan yang lurus, inilah siratal mustaqim. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jadi yang dimaksud siratal mustaqim atau jalan yang lurus adalah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menyembah selain Allah atau bahkan malah menyembah setan yang terkutuk. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, mengenai menyembah setan ternyata cakupannya begitu luas. Bukan cuma menyembah sosok setan saja, namun menyembah apa saja selain Allah hakikatnya adalah menyembah setan. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 117, iyad'una min dunihi ila inasan
wa iyad'una illa syaitonan marida. Yang artinya yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, jadi menyembah apapun itu, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah manusia, atau menyembah batu, hakikatnya adalah menyembah setan yang durhaka. Oleh karena itu jangan heran kalau kita menyembah batu, patung, pohon, tiba-tiba apa yang kita inginkan terkabul. Siapakah yang mengabulkan permohonan kita? Tidak lain adalah setan yang durhaka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, namun pada kenyataannya walaupun Allah telah memperingatkan kita agar jangan jadi penyembah setan, seperti di surat Yasin ayat 60 ini, ternyata banyak penyembah setan di muka bumi, baik sadar ataupun tidak sadar. Bahkan ada kaum yang sadar dan bangga sebagai penyembah setan, yaitu kaum Yahudi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang dimurkai Allah, yang dalam surat Al-Fatihah disebut ghairil maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai bukti adanya kaum penyembah setan di Jakarta, orang Betawi tempo dulu menyebut sebuah bangunan yang dibangun oleh kaum Yahudi di daerah Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, dengan sebutan rumah setan. Karena memang gedung tersebut dibangun oleh kaum Yahudi untuk ritual penyembahan setan. Ini fakta dan ada saksi sejarahnya. Sejarawan Betawi Ridwan Saidi termasuk saksi sejarahnya. Bahkan Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah terjebak ikut perkumpulan tersebut karena tidak mengetahui, namun akhirnya keluar dan membentuk organisasi Islam untuk melawan kelompok tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saksi mata di zaman sekarang pun ada, yaitu seorang pelawak terkenal, pemain stand up komedi terkenal yang bernama Saudara Mongol, mengaku pernah menjadi pemimpin kaum penyembah setan wilayah Asia. Dia mengatakan bahwa benar ada kaum penyembah setan dan setan mampu mengabulkan permintaan kita. Banyak anak muda yang jadi pengikutnya karena di kelompok tersebut banyak diberikan uang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, di zaman sekarang jarang ada setan yang bersemayam di pohon besar seperti di zaman dahulu, atau bersemayam di batu besar. Namun sadarkah saudara sekalian bahwa sekarang setan itu bersemayam di alat-alat yang canggih, ya, di handphone, di internet, di televisi, di tempat-tempat hiburan, yang dengannya orang tersesat tanpa merasa tersesat. Bahkan dalam handphone kita bisa melihat gambar atau hal-hal yang berbau porno, ya, atau video-video porno. Ini suatu yang benar-benar di luar, ya, kebaikan kita, ya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, coba lihat bagaimana generasi muda sekarang yang rusak akhlaknya. Ada indikasi karena handphone. Generasi muda yang tidak bisa menghormati para orang tua. Generasi muda yang tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Generasi muda yang tidak mau menghargai orang yang berjasa kepadanya. Bahkan cenderung lebih senang membela yang salah daripada membela yang benar. Ini fakta dan ini realita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahkan indikasi bahwa handphone mampu merusak bukan cuma generasi muda, tapi juga orang tua. Berapa banyak suami istri yang bercerai gara-gara handphone. Terjadi perselingkuhan gara-gara handphone. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, begitulah setan saat ini. Tidak lagi menggunakan cara-cara kuno, tetapi menggunakan pula cara-cara modern, dan juga menggunakan alat-alat yang canggih dan modern. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, bahkan iblis yang sejak dari sebelum manusia pertama diciptakan, yaitu Nabi Adam, dia sudah hidup
dan masih hidup sampai sekarang, sampai detik ini. Dia masih hidup dan baru meninggal nanti ketika kiamat. Tentu dengan umur yang panjang, dia akan bisa lebih pintar dari manusia. Bagaimana cara menyesatkan manusia, dia pelajari dari zaman ke zaman. Mungkin saat ini dia telah menemukan cara yang efektif dalam menyesatkan manusia. Dan bagaimana manusia bisa tunduk dan menyembahnya. Iblis berkata, yang diabadikan dalam surat Al-Isra ayat 62. Iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu padaku sampai hari kiamat, pasti aku akan sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setan itu nyata, setan itu benar-benar ada, dan sumpahnya menyesatkan manusia seluruhnya adalah nyata, dan hanya sebagian kecil manusia yang selamat. Semoga kita menjadi manusia yang selamat dari tipu daya setan yang terkutuk. Wal asri innal insana lafi usrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa salim tasliman katsira. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, untuk kedua kalinya saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Rasulullah berwasiat kepada kita untuk mengatakan yang benar walaupun itu pahit. Dan dengan berat hati saya katakan bahwa yang sekarang menguasai dunia adalah setan. Kita rasakan saat ini bahwa jalan kebaikan itu terasa begitu sulit. Hal-hal yang berupa kebaikan itu terasa begitu berat, sedangkan hal yang berupa keburukan terasa begitu mudah, begitu enak dan menyenangkan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ada banyak informasi dari Rasulullah mengenai adanya pemimpin kaum penyembah setan, yaitu Dajjal. Dajjal ini manusia biasa dari keturunan Yahudi Bani Israel yang akan menyesatkan banyak manusia di akhir zaman. Rasulullah SAW bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang rasul atau nabi pun kecuali ia memperingatkan umatnya terhadap kemunculan Dajjal. Aku adalah nabi terakhir dan kamu sekalian adalah umat terakhir pula. Dajjal pasti keluar di tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, Dajjal ini setan dari jenis manusia, dari keturunan Yahudi, kaum penyembah setan. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar Al-Ghifari, beliau berkata, wahai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan, manusia dan jin. Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, apakah di kalangan manusia ada setan? Beliau menjawab, ya. Oleh karena itu kita wajib waspada terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kaum Yahudi. Bahwa Nabi Muhammad SAW saja di masa hidupnya pernah diracun oleh kaum Yahudi, tetapi Allah menyelamatkan Nabi Muhammad bahwa racun itu tidak mempan. Ketika para Yahudi memberikan daging kambing dibubuhi oleh racun, Nabi Muhammad memakannya, tapi Allah membuat racun itu tidak berfungsi. Alhamdulillah. Dan Allah memberikan pertolongan. Tetapi terungkaplah bahwa memang kejahatan Yahudi itu begitu dahsyat ya. Para nabi pun mereka berusaha untuk membunuhnya ya. Dari zaman Nabi sebelum Nabi Muhammad pun para nabi pun sering dibunuh.
Nabi Isa mau disalib, tapi Allah angkat ke langit. Ya, Nabi Zakaria dibelah badannya. Nabi Yahya dipenggal oleh kaum Yahudi. Begitulah. Kemudian hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jadi ternyata ada juga setan dari jenis manusia, dan pemimpin setan dari jenis manusia di akhir zaman adalah Dajjal. Dan Allah Subhanahu wa taala pun berfirman memberitahu kita bahwa ada setan dari jenis manusia. Dan kita harus meyakini ini. Kalau sudah Allah dan Rasulnya yang mengatakan bahwa ada setan dari jenis manusia, kita harus percaya dan yakin. Minal jinnati wan nas, seperti di surat An-Nas. Allah berfirman, dan di dalam surat Al-An'am Allah berfirman pula, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lain perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya. Maka tinggalkanlah setan-setan itu dan apa yang mereka ada-adakan. Surat Al-An'am ayat 112. Jadi jelas dari ayat ini Allah mengatakan ada setan dari jenis manusia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dari firman di atas Allah telah jelaskan bahwa setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia bekerja sama, saling bahu-membahu untuk menyesatkan manusia. Merekalah yang menguasai dunia saat ini. Setan jenis jin dengan bisikannya yang dahsyat ke sanubari manusia, dan setan jenis manusia yang menyediakan sarana dan prasarana untuk menyesatkan manusia. Dengan kecanggihan teknologi dan dengan organisasi dunia yang hebat, sehingga kita merasakan sekarang jalan keburukan, kemaksiatan dan kesesatan begitu mudah, begitu indah dan menyenangkan. Sedangkan jalan kebaikan begitu sulit. Begitu juga keadaan ekonomi yang begitu sulit saat ini adalah hasil perbuatan mereka. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kesabaran dan mau saling bantu-membantu dalam kondisi ekonomi sulit seperti ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, dan memang Allah izinkan mereka berbuat demikian sebagai ujian bagi manusia. Merekalah yang membuat jalan ke surga seakan jalan yang berat dan penuh rintangan dan cobaan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang Allah gambarkan ketika setelah menciptakan surga dan neraka, Rasulullah SAW bersabda, saat Allah menciptakan surga dan neraka, Allah mengutus Jibril ke surga. Kemudian Jibril kembali kepada Allah. Jibril berkata, demi keperkasaanmu, semua orang pasti ingin masuk surga. Kemudian Jibril diperintahkan kembali ke surga, dan ternyata surga diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Jibril kembali kepada Allah. Ia berkata, demi keperkasaanmu, aku khawatir tidak ada seorang pun yang masuk surga. Allah berfirman, pergilah ke neraka dan lihatlah apa yang telah aku persiapkan untuk penghuninya. Lalu Jibril kembali dan berkata, demi keperkasaanmu, tidak ada seorang pun yang melihat neraka ingin memasukinya. Lalu Jibril diperintahkan untuk kembali menengok neraka. Ternyata neraka diliputi atau ditutupi oleh hal-hal yang menyenangkan. Jibril berkata, demi keperkasaanmu ya Allah, aku khawatir semua orang akan masuk neraka, tidak ada yang selamat darinya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, setanlah yang membuat jalan ke surga itu tidak menyenangkan, bahkan jalan ke surga itu seperti neraka. Dan setanlah yang membuat jalan ke neraka itu sangat menyenangkan, bahkan jalan ke neraka itu seperti surga. Rasulullah SAW bersabda yang ada hubungannya dengan hal ini, sesungguhnya bersama Dajjal ada surga dan nerakanya, sungai dan air serta gunung roti. Sesungguhnya surganya Dajjal adalah neraka Allah, dan neraka Dajjal adalah surga Allah. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, begitulah keadaan bahwa syaitan telah membuat jalan ke neraka itu enak dan menyenangkan. Bahkan apabila kita mau menyembah setan, maka apa yang kita inginkan akan diberi setan. Bahkan ingin jadi pejabat tinggi pun akan diberi. Namun di akhirat nanti kita masuk neraka. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kembali ke surat Yasin ayat 60.
Allah berfirman agar kita jangan menyembah setan, karena sebenarnya setan itu musuh yang nyata bagi kita. Dari ayat ini dikatakan setan musuh yang nyata, berarti musuh yang benar-benar ada. Setan ada di sekitar kita dengan programnya memasukkan sebanyak-banyaknya manusia ke neraka, dibantu oleh setan-setan dari jenis manusia seperti yang telah Rasulullah jelaskan tadi. Namun kenyataannya banyak yang tidak menyadari hal ini. Bahkan banyak dari manusia menjadi pendukung program setan dalam menyesatkan manusia, karena program setan itu terlihat menyenangkan dan seakan membuat hidup kita sejahtera. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan yang terkutuk. Oleh karena itu saya mewasiatkan pada diri saya dan jamaah sekalian untuk berani membela yang benar walaupun pahit. Kebanyakan orang sekarang lebih senang membela yang salah dengan alasan setia kawan. Keadaan seperti inilah yang membuat jalan ke surga itu menjadi berat dan jalan ke neraka menjadi ringan. Rasulullah SAW bersabda, beruntunglah orang-orang yang terasing. Lalu siapa orang yang terasing wahai Rasulullah? Tanya sahabat. Rasul menjawab, orang-orang yang soleh yang berada di tengah banyaknya orang yang buruk. Lalu orang yang mendurhakainya lebih banyak daripada orang yang mentaatinya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, semoga kita menjadi orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim, jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin ayat 61 mengatakan, hendaklah kalian menyembahku, itulah jalan yang lurus atau Shiratal Mustaqim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup dengan membaca doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansuril mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.